Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, untuk kuliah perdana ini mungkin kita akan mendeskripsikan mata kuliah ini. Tapi sebelumnya jangan lupa, karena itu sudah dikirim di WA Group, ya, kalian baca mengenai RPS. Ya. Nah, kalau kalian sudah membaca RPS, tentu kalian akan mempunyai bayangan yang jelas mengenai mata kuliah ini. Makanya yang akan saya sampaikan ini kira-kira deskripsi singkat mata kuliah ini. Oke, sebelum saya lupa, ini pengasuhnya nanti ada saya, ada Bu Fibra, ada Bu Latifah. Oke, ya, jangan lupa ya di RPS yang sudah dikirim dibaca. Baik. Apa sih sebenarnya mata kuliah ini? Judulnya memang itu ekonomi teknik, ya, atau engineering economic, ya. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang di fakultas teknik, ya, kita kan ada punya fakultas teknik Unila. Kalian lihat, ya, di fakultas teknik mata kuliah ini malah tidak diajarkan, ya. Oke, di fakultas ekonomi maksud saya, ya. Ya. Judulnya memang ekonomi teknik, tapi di fakultas ekonomi tidak ada. Ya. Adanya justru untuk orang-orang yang teknik, ya. Pertanian juga tidak semua pertanian, paling di teknik pertanian, ya. Di kita teknologi industri pertanian. Ya. Jadi memang sebenarnya dia yang mempunyai ilmu ini adalah orang ekonomi, ya. Tetapi ya kita pilih sengaja dipilih materi-materi tertentu dan untuk akhirnya diajarkan di fakultas yang berbau teknik, ya. Makanya namanya adalah ekonomi teknik. Itu kira-kira agar kalian tahu sedikit kenapa kalau nanti heran kok judulnya ekonomi teknik tetapi tidak ada atau tidak diajarkan di fakultas ekonomi, ya. Jadi itu ya kira-kira, ya. Nah, jadi apa mata kuliah ini? Kalau kita lihat di layar ini, ya, dia tentu terkait dengan apa yang nanti kita sebut sebagai pertama-tama isinya itu adalah yang paling penting, ya. Itu adalah kita harus mempelajari dulu yang disebut dengan cash flow. Awal belajar ekonomi teknik itu adalah cash flow. Cash flow inilah nanti yang akan kita proses. Kenapa cash flow? Ya karena cash flow ini mencakup semuanya. Mencakup di sini yang namanya pajak, mencakup yang namanya depresiasi, ya, mencakup yang namanya bunga, ya, dan nanti kita akan gunakan untuk menganalisis berbagai alternatif. Oke, itu ya. Jadi cash flow yang awalnya, tapi nanti cash flow akan kita olah. Ini saya akan menjelaskan, ya, untuk apa namanya lebih jelasnya, untuk menambah wawasan kita untuk mata kuliah ini. Kita bisa lihat di gambar yang ada di slide ini, ya. Tentu ya, ketika kita belajar ekonomi teknik, selalu harus ini yang muncul pertama. Apa yang kita sebut dengan ide. Nah, kita masuk dengan ide apa sebenarnya? Tentu di sini adalah kita seleksi adalah ide yang kaitannya dengan rencana investasi, ya, di sini, ya. Atau ide usaha. Bisa juga ide proyek, ya. Jadi bisa ide proyek, ide usaha, atau ide rencana investasi. Karena kalau tanpa diawali oleh ini, ya, apa yang akan kita lakukan? Ya, tentu tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi awalnya itu adalah harus kita ada ide dulu. Ya. Nah, karena kita nanti akan menganalisisnya. Ya.
Jadi ide yang muncul itu, ya, oke kita katakanlah sebagai misalnya ide usaha ya. Nah, ide usaha kita misalnya ingin membuat sesuatu, tentu kita akan berpikir secara sederhana bahwa secara teknis, ya, ide kita itu visible tidak, ya. Nah itu dulu. Ya. Maksudnya secara teknis misalnya begini, kalau kita ingin memproduksi suatu produk, ya, betul nggak kita bisa memproduksi produk tersebut dari suatu bahan misalnya. Contoh misalnya keripik pisang. Tentu kita bisa membuat keripik pisang ya, dari bahan tentunya pisang. Nah ini ya, jadi jangan mengada-ada. Kalau memang kita belum bisa, udahlah nggak ada gunanya. Kita cari ide yang lain. Ya. Jadi dari ide kita itu adalah coba kita lihat, benarkah ide kita ini secara teknis bisa dilaksanakan. Ya. Sebenarnya secara teknis ini luas, tetapi lebih ke fokus ke dalam pembuatan suatu produk itu memang bisa dilaksanakan tidak, itu kira-kira ya, itu technically. Ya. Padahal luasnya maksud saya kadang-kadang kita juga mengkaji lokasi misalnya. Ada kalanya suatu lokasi ya karena peraturan yang berlaku tidak bisa kita mendirikan suatu usaha. Tapi di kalau lokasi yang lain boleh. Nah, itu sebenarnya masuk aspek kajian dari teknis ini. Oke, nah jadi kalau secara teknis tidak bisa, kita harus cari ide lain nih, kembali ke atas kita ya. Itu ya. Nah, tetapi setelah secara teknis jawabannya itu memang bisa, visible, baru kita terus ke bawah. Nah, kembali ke pertanyaan ke bawah, apakah secara ekonomi dia itu juga visible? Nah, disinilah sebenarnya mulai ekonomi teknik masuk. Jadi ekonomi teknik itu jatahnya sebenarnya di sini dia. Ya. Jatahnya adalah di sini. Ya. Apakah ya? Jadi kalau kita coba definisikan ekonomi teknik itu dia sebagai alat. Ini kita kasih kunci Inggris nih ya, untuk menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya hanyalah suatu alat. Ya. Alat evaluasi untuk mengambil keputusan berkenaan dengan rencana investasi. Jadi inilah, disinilah peran dari ekonomi teknik. Jadi sekali lagi alat evaluasi ya, untuk mengambil keputusan berkenaan dengan rencana investasi. Jadi karena dia merupakan alat, nanti bisa kita lihat ya, kalau memang setelah kita evaluasi hasilnya bisa ke lurus, bisa ke kanan ya. Kalau lurus mungkin dia artinya visible, artinya kita bisa langsung implementasi, laksanakan, ya, eksekusi. Misalnya. Tapi kalau dia masuk ke kanan berarti tidak visible. Nah tidak visible ini, ya, kadang-kadang terpaksa kita simpan dulu, ya, simpan dulu ide tadi. Ya. Simpan dulu ini bisa bertahun-tahun, bisa sampai kapanpun tidak terlaksana, karena artinya karena dia tidak visible. Ya. Jadi kalau dia visible baru kita masuk ke jalur yang bisa kita ke bawah ya. Jadi sekali lagi dia alat evaluasi ya. Karena dia alat evaluasi, nanti jawaban yang kita akan dapatkan itu adalah kalau ini pengambilan keputusan ya, tentu di sini akan apakah suatu rencana investasi tadi itu visible atau tidak. Oke. Nah, tadi saya mengatakan ketika kita mendeskripsikan mata kuliah ini, yang paling penting itu adalah cash flow. Ya, kembali ke atas. Ya, kembali ke atas. Ya. Ini dia ya. Cash flow inilah yang paling penting karena sebenarnya ketika kita ya mengevaluasi ini apa yang kita evaluasi tidak lain dan tidak bukan itu adalah cash flow. Ya. Jadi yang kita evaluasi itu cash flow.
Materi-materi yang lain yang coba kita diskusikan ini adalah bagian dari cash flow semua sebenarnya ya. Semua-muanya ini tadi saya katakan ini adalah bagian dari cash flow. Makanya ketika kita sudah bisa katakanlah membuat cash flow, ya artinya kita udah maju selangkah ini, tinggal mengevaluasinya. Jadi membuat cash flow dulu. Kadang-kadang di dalam praktek bagian yang tersulit itu adalah membuat cash flow, karena yang akan kita evaluasi di sini itu adalah tidak lain adalah si cash flow ini. Jadi itu ya kira-kira gambaran dari mata kuliah ini. Jadi karena dia ekonomi tentu nanti selalu akan bicara yang namanya uang ya, duit ya, uang. Oke ya. Jadi itu kira-kira gambaran yang lebih sederhana untuk mata kuliah ini. Nah, tadi saya banyak bicara mengenai cash flow, coba kita lanjut dulu ya. Ini saya mungkin kalau ada waktu nanti kita coba bahas ini, tetapi kalau tidak ada waktu mungkin kita lanjut, tapi paling tidak ini sekedar tambahan bagi kalian ya. Ini kan awalnya ide ya. Mendapatkan ide itu kadang-kadang gampang-gampang susah loh. Mendapatkan ide itu gampang-gampang susah. Ya. Ada orangnya bangun tidur dapat ide gitu kan. Ya. Sambil rokokan, nongkrong di mana dapat ide ya. Tapi itu kadang-kadang ide yang demikian itu sulit gitu ya. Makanya ini ada sedikit apa namanya yang bisa kalian pelajari untuk mendapatkan ide. Karena yang begini bisa dipelajari. Kalau tadi kan yang itu subjektif gitu ya. Tapi kalau yang ini idenya adalah objektif. Jadi beberapa sumber ide kalian bisa nanti kalau ada waktu kita bahas atau di mata kuliah lain mungkin kita bahas. Sekarang kalian cukup secara singkat saja ada beberapa ini ya. Kalian bisa baca, mempelajari impor. Ya. Jadi kalau ini ngarahnya ke agar kita tidak impor ya, kita produksi sendiri, artinya substitusi ya. Menyelidiki material lokal ya. Jadi kalau ada material yang berlimpah, kalian bisa mestinya muncul ide untuk berinvestasi di bidang yang ada kaitannya dengan material ini. Keterampilan tenaga kerja, ya bisa juga memunculkan ide melakukan studi industri, ya. Industri yang lagi berkembang, nah, mungkin kita bisa ikut di situ, ya, karena lagi berkembang. Kemajuan teknologi, kalau ini jelas, ya, ada teknologi baru yang diaplikasikan, ya. Hubungan antar industri, ini tadi mirip-mirip dengan yang ini, ya. Kalau yang ini hubungannya, artinya kalau suatu industri yang terkait dengannya, ya, ada suatu industri sedang berkembang, makanya industri yang terkait juga mungkin akan berkembang. Menilai rencana pembangunan, jelas ini ya, pemerintah ini kaitannya ya. Kemudian bisa juga kita melakukan pengamatan di tempat lain ya, kita tiru saja misalnya. Kalau di tempat lain laku, ya mungkin di tempat kita juga akan laku. Bisa kita lakukan seperti ini ya. Dan lain-lain ya, kalian boleh. Jadi yang namanya mencari ide itu tidak, oh harus yang 8 ini, enggak ya. Silakan saja. Seperti yang tadi, tapi yang ini adalah sekali lagi yang objektif. Ya. Kalau yang hanya merenung-renung tiba-tiba dapat ide, ngimpi, atau malah ngomong itu ke dukun misalnya ya, bisa saja memunculkan ide, ya. Tetapi itu subjektif. Ya. Kenapa subjektif? Ya karena tidak bisa ditiru, kita tidak bisa menirunya. Gitu kan. Ya. Oke, ini sekedar pengetahuan ya, nanti mungkin kita bahas atau kalau tidak kalian coba dipelajari sendiri ya. Nah, saya ingin lebih memfokuskan ke yang kita evaluasi ini, yaitu cash flow. Nah, cash flow. Oh, ini perlu nih, ya, perlu ini. Ya. Ini ada bahasa Inggris nih,
the best way to have a good idea is to have a lot of idea. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan ide yang bagus, ya cobalah idenya itu banyak. Ya. Jadi jangan hanya satu. Kalau dua paling tidak ada pilihan, apalagi kalau tiga. Ya. Milih 10 dari satu tentu kita harapkan kita akan mendapatkan yang terbaik. Ya. Jadi jangan kalian malah krisis ide ya itu jangan. Yang penting itu cobalah kumpulkanlah bila perlu catat sebanyak-banyaknya ide yang muncul. Oke, kita lanjut dengan cash flow. Cash flow, nah ini terjemahannya ini macam-macam, tetapi paling tidak kalian harus memahami yang manapun mau digunakan. Kadang-kadang tidak terjemahkan telah menggunakan istilah cash flow. Kadang-kadang arus kas, aliran tunai, aliran uang, itu namanya cash flow. Nah, apa itu cash flow? Pengertiannya, kalau ini kan terjemahannya. Kalau pengertiannya apa? Cash flow itu adalah jumlah serta saat diterimanya pemasukan tunai dan jumlah serta saat dikeluarkannya biaya tunai. Suatu rencana investasi atau kegiatan usaha. Jadi kan kembali ke sini tadi sedikit, nah ini ya. Alat evaluasi untuk mengambil keputusan berkenaan dengan rencana investasi itu adalah ekonomi teknik. Nah, nanti yang dievaluasi itu apa? Ini tadi ya cash flow itu. Ya. Jadi saya ulangi, jumlah serta saat. Jadi kalau ada jumlah, nilai uangnya, rupiahnya itu berapa? 1.000 rupiah, 2.000, 1 miliar rupiah, 1 miliar dolar, dan sebagainya. Ini jumlah. Saat, kapan? Sekarang, tahun depan, 2 tahun yang akan datang, itu ya. 10 tahun yang akan datang, itu saat. Kaitannya dengan saat di sini adalah waktu. Ya. Nah, kapan artinya diterimanya pemasukan, ini pemasukan ya, pemasukan, dan juga terkait dengan jumlah serta saat dikeluarkannya, pengeluaran biaya tunai. Jadi pemasukan ada dua cash flow itu unsurnya, itu adalah pemasukan adalah pengeluaran atau biaya ya, kaitannya dengan jumlahnya berapa dan kapan. Itu pengertian cash flow. Jadi ada jumlah, harus ada rupiahnya atau dolarnya, harus ada waktunya kapan, kaitannya dengan pemasukan dan biaya atau pengeluaran. Nah, dalam penyusunan cash flow kita harus mempertimbangkan semua. Ya, ini jangan ada yang ketinggalan. Ya. Jadi yang kita pelajari tadi, misalkan pajaknya berapa, gitu kan, apalagi biaya-biaya yang nyata kan, biaya pada biaya tetapnya itu pasti kan, yang kadang-kadang lupa biaya pemasuk apa namanya pajaknya misalnya, depresiasinya, itu unsur biaya semua itu ya. Kalau pemasukan enak, biasanya kalau ini kalau di suatu industri itu kita peroleh dari jual produk ya. Kadang-kadang berapa yang terjual, berapa harganya, itulah pemasukan. Tapi kalau elemen biaya ini kadang-kadang banyak sekali variasinya. Ya. Jadi, nah kalaupun lebih dari satu elemen pemasukan ya kita harus masukkan semua. Jual produk, bahkan limbahnya juga bisa dijual. Nah karena cash flow kadang-kadang jangan lupa, ya, ngutang pun bagi cash flow itu adalah pemasukan. Nah, misalkan oke, dari dapat duit dari jual produk, pemasukan. Dapat duit juga dari ngutang uang ke bank, itu pemasukan. Itu cash flow. Ya. Jadi cash flow yang pemasukan. Kalau yang biaya, jelas tadi ya, beli bahan baku, pemeliharaan, depresiasi, bayar pajak, bayar bunga, dan sebagainya. Ya. Jadi semua elemen pemasukan dan elemen pengeluaran ini harus kita pertimbangkan. Nah ini
ini sekedar ini saja ini ya. Kadang-kadang kita terkait dengan rencana investasi, namanya saja rencana. Rencana itu berarti investasinya sendiri kan belum kan ya. Nah, karena itu rencana, kadang-kadang kita kaitannya dengan cash flow ini kita harus menaksir ya. Menaksir atau memperkirakan atau memprediksi pemasukan atau pengeluaran tapi di masa depan. Ya. Itu kalau begitu kita melakukan estimasi cash flow. Karena rencana investasi selalu begitu. Jadi cash flow pun harus diestimasi. Nah, karena harus mengestimasi, nah inilah kadang-kadang yang paling bagian yang paling sulit dari ekonomi teknik ini tadi ya adalah mengestimasi, memprediksi atau meramalkan. Karena apa? Karena yang namanya meramalkan, memprediksi itu selalu hasilnya salah. Kok hasilnya selalu salah, dilakukan juga? Iya, harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, apa yang mau dievaluasi? Jadi cash flow ini adalah kaitannya dengan, karena rencana investasi, cash flow-nya juga baru merupakan estimasi. Dan itu bagian yang paling sulit. Nah, tadi apa saja unsur-unsur cash flow? Ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang jelas pasti dia kaitannya dengan jumlah dan saat tadi ya. Nah ini semua unsur-unsur ini ada yang dikatakan arus kas keluar permulaan ya. Ini biasanya investasi ya. Jadi initial investment. Ya. Contoh pembelian tanah, bangunan, modal kerja, pelatihan dan sebagainya. Ini artinya ketika kita merencanakan untuk berinvest di suatu usaha, nah yang kita harus keluarkan awal-awal sekali itu namanya arus kas permulaan investasi. Oke, sekali lagi ini prediksi ya, karena kita bicara rencana. Karena bicara rencana, walaupun dia awal, ini juga masih berupa estimasi atau prediksi. Nah, setelah arus kas awal, kita tentu memasuki tahap operasional ya. Makanya yang keluar ya, itu nanti akan ada arus kas operasional. Di sini meliputi misalnya harga pokok, biaya umum, ya, biaya penjualan dan sebagainya. Jadi apapun selama kita sudah beroperasi atau operasional, ya, uang pengeluaran atau pemasukan itu kita katakan sebagai arus kas operasional. Dua ini yang pokok. Selain itu ada istilah tadi ya, kita juga harus dikatakan juga unsur dari cash flow, kita juga harus bicara mengenai waktu ya, kemudian bicara mengenai nilai residu, juga bicara mengenai waktu terminasi proyek. Nah, dalam hal ini kita kenal istilah umur ekonomis dan umur teknis. Kalau umur ekonomis tentu sampai dia masih ekonomis untuk kita pakai. Tapi kalau umur teknis kadang-kadang dia bisa lebih lama ini kan. Kenapa? Karena selama masih bisa digunakan ya pakai-pakai saja. Ya. Mobil angkot misalnya. Mobil angkot ini mungkin umur ekonomisnya mungkin 5 tahun. Ya. Tetapi kenyataannya umur teknis kadang-kadang bisa sampai 20 tahun masih keluyuran juga gitu kan ya. Itu kira-kira ya umur ekonomis. Nah, yang kita pakai ini tentu adalah umur ekonomis ya. Nah, ini kalau kita menyatakan cash flow ya, cash flow itu bisa kita nyatakan bisa secara grafik ya. Ingat yang pakai panah-panah itu ya. Jadi itu nanti akan dipelajari ya secara khusus. Jadi kita bisa menyatakan cash flow dalam bentuk panah-panah, juga bisa dalam bentuk tabel. Ya. Nah ini contoh cash flow. Ya. Ini adalah contoh cash flow. Tapi cash flow ini mungkin kadang-kadang aslinya dalam bentuk cerita seperti ini. Ya.
dalam bentuk cerita, ya, seperti ini. Kalau ini ceritanya ini kan ada kita punya rencana investasi, misalkan sudah kita estimasi nilainya 15 juta. Nah, investasi ini bisa selama 8 tahun misalnya. Kemudian ada unsur tadi nilai sisa 1 juta. Kalau nilai sisa itu selalu posisinya di tahun ke-8 ya. Nanti kita akan pelajari ini secara lebih rinci ketika kita masuk ke analisa rencana investasi ya. Nah, sekarang kita sekedar contoh saja dulu, misalkan ada cerita seperti ini. Nah, kalau ceritanya seperti ini kita mungkin agak apa sih gitu kan. Nah, makanya kita agar lebih gampang, misalnya kita buat tabelnya dulu. Cerita seperti ini ya, kita buat tabelnya, jadilah seperti ini. Ini tadi kan kosong semua angka ini kan. Jadi ini adalah kira-kira penggambaran dari cerita ini ke dalam bentuk tabel. Kalau sudah ini enak kita lihat ya. Berarti proyek ini tadi rencana investasi itu 8 tahun kan. Di sini ada 0,8. Ini pengeluarannya ini tadi kan ya. Investasinya, kemudian apa namanya? Biaya operasinya ya. Ini di sini ya. Kemudian penerimaannya ini di sini kan. Penerimaan nih tahun kedua hingga kelima 4 juta ya dan seterusnya. Ini dia ya. Jangan lupa ya di tahun terakhir tahun ke-8 itu selalu ada nilai sisa. Ya. Jadi pengeluaran di tahun ke-8 itu harus ditambahkan nilai sisa. Ini kan biasanya 4 mestinya ini kan ya. Tahun ke-8 4,5 ya. Tapi kok jadi 5,5 itu karena ada nilai sisa 1 juta. Oke, ini sekedar penggambaran dulu dari ini, dari cerita seperti ini menjadi seperti ini. Kalau seperti ini dia akan menjadi lebih jelas. Kalau net itu tidak lain dari penerimaan dikurang pengeluaran. Ya. Jadi ini kan 0 ya, 0 dikurang 15 juta. Ini dalam kurung ini artinya minus ya, minus 15 juta. Ya, jadi penerimaan dikurang pengeluaran itu adalah net cash flow. Ya. Nah, ini dia. Jadi yang penting ini kita pertimbangkan semua, ini kita pertimbangkan semua, akhirnya kita dapat net cash flow. Kembali ke sini tadi. Nah, alat evaluasi untuk mengambil keputusan berkenaan dengan rencana investasi. Nah, yang kita evaluasi itu cash flow-nya. Artinya bahwa cash flow yang sudah kita buat ini, nah ini dia. Ya. Cash flow itu kita proses sedemikian rupa sehingga nanti dia menjadi yang namanya indikator. Cash flow kita proses menjadi indikator. Indikator ini tentunya mewakili cash flow dan bernilai tunggal. Jadi indikator ini kalau dia memenuhi kriteria, setelah kita dapatkan nilainya ini, maka itu diterima, atau mungkin bahasa lainnya itu visible, kalau tidak memenuhi, artinya tidak visible, kita tolak. Nah, ini ya, makanya dia menjadi alat sebagai alat untuk mengambil keputusan. Ya. Jadi, evaluasi untuk mengambil keputusan, jelas tujuannya ini. Ujung-ujungnya adalah mengambil keputusan. Nah, keputusan apa yang ambil nanti kita pelajari di materi-materi selanjutnya. Oke, saya kira kalau ada pertanyaan nanti silakan. Kalau tidak, mungkin untuk pengantar ini, kuliah pendahuluan ini cukup sampai di sini dulu. Ya, nanti kita lanjut ke materi-materi berikutnya. Oke. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.